Iya. Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 29 Januari tahun 2022. Kita bersyukur atas rahmat, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan juga kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap, saya juga berdoa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan adalah dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Artinya, Tuhan sedang menjelaskan kepada kita tentang orang fasik dan tentang orang benar, apa yang akan dialaminya, apa yang akan dilakukannya. Dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia, artinya orang benar tadi, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Artinya ini dibuat sebagai pembanding antara orang benar dengan orang fasik. Dikatakan, mereka, artinya orang fasik, seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi orang fasik menuju kebinasaan. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama ini, ayat pertama sampai dengan ke-6, Tuhan sedang menjelaskan dua kelompok orang di sini, yaitu orang benar dan orang fasik. Dan dikatakan orang yang benar itu dijelaskan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Karena mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya orang benar akan menjadi orang yang berbahagia karena mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu. Tapi juga yang kedua, berbahagia orang dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dan yang ketiga dikatakan juga bahwa yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka orang itu akan berbahagia. Tapi yang keempat dikatakan juga, yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dijelaskan tentang orang benar. Ada perkataan tidak di situ, ada tiga. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Baru dibuat lagi perbandingan. Tetapi, nah artinya yang di atas tiga tadi, kata tidak itu adalah yang tidak dilakukan oleh orang benar. Tapi yang keempat adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan, atau menjadi kebalikan. Menjadi kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan bukan hanya suka Taurat Tuhan, tapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya pikirannya, perhatiannya dipenuhi oleh pikiran Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan dipenuhi oleh pikiran-pikiran dan nasihat orang fasik, tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran jalan orang berdosa, tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran oleh kumpulan pencemooh. Cemooh yang dipikirkan, jalan dosa yang dipikirkan. Ada orang demikian, yaitu hari-harinya memikirkan bagaimana merencanakan dosa. Saudara, mungkin saudara juga pernah menjadi, ya katakanlah dalam tanda kutip, korban ya, korban tawaran bahwa Anda mendapat hadiah gitu ya, dan Anda mendapatkan uang di telepon, cepat kirimkan seperti ini. Nah, dan saudara, itu sudah terjadi begitu lama dan sampai sekarang ini masih terjadi. Dan saya mengatakan,
Kok bisa begitu ya? Iya, karena yang dipikirkan sama mereka adalah mencari korban, itu melakukan dosa. Nah, orang-orang demikian tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ya katakan, orang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan dalam orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya hatinya, pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan dikatakan akibatnya dalam ayat ketiga dikatakan begini: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sangat menyenangkan sekali. Hati yang dipenuhi dengan pikiran Tuhan, hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, tidak seperti orang fasik, maka dikatakan iya, artinya orang yang seperti itu dikatakan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya situasi, kondisi yang kita hadapi tidak akan menjadi penentu atas kehidupan kita, tapi menjadi penentunya adalah hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dan cara hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau cara hidup kita adalah benar, cara hidup kita adalah cara hidup yang dekat dengan Tuhan, maka itu akan membawa kita mengalami kebahagiaan dan mengalami juga berkat-berkat dari Tuhan, seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada penyertaan, ada jaminan perlindungan dari Tuhan akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan ini. Mungkin kita berkata begini, hari-hari ini mau lakukan apa ya? Mau buat apa ya? Nanti ini gagal, ini juga gagal. Saudara, saya beritahu, kalau kita hidup menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan tapi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, lakukan saja apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Dia akan buat berhasil, karena itu janjinya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berhasil itu artinya menghasilkan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, itulah akibat yang dialami orang yang tidak hidup di dalam kumpulan pencemooh, tapi yang tidak hidup dalam nasihat orang fasik, yang tidak berjalan dalam orang berdosa. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau ada pohon di tepi aliran air, dia akan mengalami suplai kebutuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita membuka hati kepada Tuhan, membuka diri kita di hadapan Tuhan, dan juga sungguh-sungguh membawa hidup kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Anda merasakan kebahagiaan saat ini? Saudaraku, menurut teori, katanya di dunia ini kelompok orang itu dikelompokkan dalam 3 kelompok tentang bahagia. Yang pertama, orang yang berbahagia, sungguh-sungguh berbahagia. Tapi ada juga kelompok yang kedua, yaitu yang tidak bahagia. Jadi ada orang bahagia, ada orang yang tidak bahagia. Tapi yang ketiga adalah orang yang pura-pura bahagia. Jadi sebenarnya dia nggak bahagia, tapi dia pura-pura bahagia supaya lihat orang dia bahagia. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah yang biasa terjadi dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu saudara sungguh bahagia atau pura-pura bahagia, tapi saya yakin bahwa orang benar akan berbahagia. Orang benar akan merasakan kebahagiaan. Orang benar akan merasakan berkat Tuhan. Dan itulah sebabnya saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang berbahagia karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan ayat ini kita lihat cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kebahagiaan itu. Artinya Tuhan menyediakan kebahagiaan kepada orang-orang benar, tapi kita harus melakukan caranya. Caranya apa? Tidak berjalan dalam menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan juga dalam jalan orang berdosa. Juga tidak dalam kumpulan pencemooh. Dan kita harus membangun kebiasaan kita dalam menyukai Taurat Tuhan. Baca firman Tuhan, izinkan Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita, menyegarkan roh kita, dan menguasai pikiran kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran negatif menguasai pikiranmu. Karena kalau pikiran-pikiran negatif yang menguasai pikiran, maka kebahagiaan itu akan mengganggu atau tidak nyata dalam kehidupan kita. Karena pikiran ini, kesukaan kita yang mempengaruhi pikiran kita, itulah yang akan mengendalikan hidup kita. Saya ulang lagi, kesukaan kita yang mengatur pikiran kita, dan pikiran kita yang akan mengendalikan kehidupan kita. Saudaraku, kalau orang mau berbahagia, dia harus menghindarkan
pikiran-pikiran yang negatif dari kehidupannya. Ada satu buku yang sangat bagus, ya kan, tentang emosi yang mematikan. Kalau Bapak Ibu punya waktu, baca buku itu ya, Emosi yang Mematikan. Dan di situ dikatakan bahwa berbagai hal yang merusak kesehatan, merusak kehidupan, bahkan merusak kerohanian, karena ada pikiran-pikiran yang di dalam hati, yaitu tentang hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah tentang masalah luka hati, tentang tidak mau mengampuni karena disakiti. Karena itu terus dipikirkan, makanya dia tidak berbahagia, malah sakit, saudara. Tapi kalau orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu, mengisi pikiran, karena perkataan Tuhan itu perkataan-perkataan yang menyegarkan, perkataan yang menyelamatkan, dan perkataan yang membangun. Dan hidup itu akan berbahagia, memberikan jaminan kesegaran bagi kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya sampaikan kepada kita, milikilah hati yang menyukai Taurat Tuhan. Kenapa saya katakan miliki? Karena kita yang harus membangun. Kita yang harus membangun dalam diri kita. Kita harus membangunnya supaya kita menjadi pribadi, melatih diri kita. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang kita renungkan setiap pagi bisa membawa hidup kita, pikiran kita menjadi pikiran yang penuh oleh firman Tuhan, dan mendengarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan rencanakan bagi kita. Dan pagi hari ini khususnya, Tuhan mau Anda berbahagia, bukan pura-pura bahagia, apalagi tidak bahagia, bukan. Tuhan mau kita berbahagia. Itulah sebabnya dikatakan, jadilah orang benar yang mengikuti jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik dikatakan mereka seperti sekam yang ditiup angin, akan segera berlalu, akan segera sirna. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan, tidak punya perlindungan, tidak punya pertahanan. Tapi orang benar, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa mereka akan berhasil, mereka akan tetap mengalami kesegaran, dan apa yang diperbuatnya akan melalui pertolongan Tuhan. Tapi orang fasik tidak akan tahan lama dalam penghakiman. Orang berdosa, kumpulan, tidak akan pula bertahan dalam kumpulan orang-orang benar. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur ini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu jalan orang benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini mari kita memilih menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan. Dan kita akan mengalami berkat-berkatnya. Kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Karena dikatakan dan dijanjikan oleh Tuhan, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan dikatakan dalam ayat pertama, berbahagialah orang. Artinya, orang yang benar, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya oleh Taurat Tuhan, berbahagia. Doa dan harapan saya pada pagi hari ini, kebahagiaan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Engkau menyediakan kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya dan berserah kepadamu. Engkau menyediakan kebahagiaan kepada orang-orang benar di hadapan-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Curahkan dan alirkanlah kebahagiaan yang daripadamu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan podcast ini, yang mendengarkan renungan ini. Apapun menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi persoalan mereka, apapun sedang masalah yang mereka hadapi, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, kebahagiaan dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka, sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih lagi Tuhan, bawa kami untuk terus hidup secara benar di hadapan-Mu. Jika ada hal-hal yang salah yang kami lakukan, mohon pengampunan-Mu. Kalau kami berjalan menurut nasihat orang fasik, kalau kami berdiri dalam jalan orang berdosa, kalau kami duduk di kumpulan pencemooh, kalau kami kurang menyukai firman Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan tolong, supaya hidup kami menjadi hidup yang layak dan pantas untuk mengalami kebahagiaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini sekali lagi hamba berdoa, jamah dan berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Jamah yang sakit dan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang melalui pergumulan berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat dan berkat-Mu mengalir bagi kami pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah renungan kita dan doa kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Dan milikilah kehidupan yang benar di hadapannya, maka kita akan melihat berkat-Nya,
keberhasilan akan Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.